Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simarangkir dengan NIM 1265033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 kemarin, yaitu G02 reverted. Nah, di sini saya akan presentasikan sebuah program sistem manajemen asrama yang dibangun menggunakan bahasa C. Program ini dirancang untuk menangani pendaftaran mahasiswa, pengelolaan data asrama, hingga proses alokasi hunian secara otomatis. Mari kita lihat blok pertama di fungsi main. Di sini saya menggunakan alokasi memori dinamis dengan malloc. Saya menyiapkan ruang untuk entitas 6 entitas asrama dan 15 entitas mahasiswa. Penggunaan malloc ini memberikan fleksibilitas pada memori heap kita. Selain itu, saya menginisialisasi variabel indeks dorm dan indeks student yang berfungsi sebagai penunjuk indeks array sekaligus penghitung jumlah data yang aktif agar tidak terjadi buffer overflow. Mekanisme input dan parsing string. Masuk ke bagian alur kerja. Program ini menggunakan infinite loop while, artinya sistem siap menunggu perintah kapan saja. Untuk menangkap input dari user, saya menggunakan fcase dengan batas 100 karakter. Satu teknik penting di sini adalah baris inputan atau str, spn. Baris ini sangat krusial untuk menghapus karakter new line yang otomatis ikut terbaca saat kita menekan enter, sehingga fungsi perbandingan string strcmp bisa bekerja dengan akurat. Jika user memasukkan tanda pagar, saya menggunakan fungsi strtalk. Ini adalah teknik tokenizing, di mana sebuah kalimat panjang dipecah menjadi beberapa potongan informasi atau token berdasarkan pemisah tertentu. Inilah yang memungkinkan perintah seperti dorm pangeran 10 mel bisa dipahami oleh program sebagai 4 data yang berbeda. Penambahan selanjutnya adalah bagian penambahan data. Saat perintah dorm atau student diberikan, program akan melakukan ekstraksi data. Perhatikan penggunaan atau untuk mengubah input kapasitas yang berupa teks menjadi tipe data integer. Hal yang paling menarik di sini adalah penanganan gender, karena di dalam struct kita menggunakan tipe data khusus seperti enum atau konstanta. Saya melakukan pengecekan teks. Jika inputnya male, maka set ke gender male. Jika bukan, maka gender female. Setelah data diletakkan di array, saya memanggil fungsi create dorm atau create student. Fungsi ini yang ada di library eksternal akan mengembalikan struktur data yang sudah terbaca lengkap. Baru kemudian indeksnya kita naikkan atau increment. Logika relasi assign dan move. Nah, bagian paling kompleks dari program ini adalah perintah assign student dan move student. Mari kita bedah logikanya. Di sini saya menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Program akan memindai seluruh daftar asrama dan seluruh daftar mahasiswa untuk mencari kecocokan antara ID mahasiswa dan nama asrama yang diinputkan. Namun ada validasi ketat di sini. Perhatikan kondisi. Dorm I gender sama dengan student J gender. Program ini memiliki aturan integritas. Mahasiswa hanya bisa dimasukkan ke asrama yang memiliki tipe gender yang sama. Jika cocok, fungsi assign student atau move student akan dijalankan untuk memperbarui status siapa tinggal di mana. Perbedaan antara assign dan move terletak pada logika internalnya atau di library. Assign digunakan untuk penempatan awal, sementara move menangani perpindahan antara asrama dengan mempertimbangkan kapasitas.
pengosongan output. Nah, terakhir dapat fitur dorm empty. Jika sebuah asrama harus dikosongkan, program akan mencari semua mahasiswa yang saat ini terdaftar di asrama tersebut. Melalui fungsi empty dorm, status hunian mahasiswa tersebut akan diatur kembali menjadi kosong atau null. Untuk melihat hasilnya, saya menyediakan perintah print. Ada print all untuk melihat daftar secara umum, dan print all detail jika kita ingin melihat rincian kapasitas asrama saat ini atau status penempatan tiap mahasiswa secara mendalam. Nah, di sini saya akan ke download. Download sih. Setelah kita melihat alur di program utama, mari kita bedah bagaimana di sebuah objek asrama sebenarnya dapat melalui fungsi create dorm yang ada dalam library kita. Di baris pertama, saya mendeklarasikan struct dorm _t dorm. Ini adalah variabel lokal yang bertindak sebagai wadah sementara untuk menampung data asrama baru sebelum dikirim kembali ke program utama. Nah, ini copy string saya menggunakan strcpy. Ini penting karena dalam bahasa C kita tidak bisa langsung mengisi array karakter dengan operator yang sama dengan. Kita harus menyalin isi teks dari parameter ke dalam memori struct tersebut. Kemudian nilai capacity dan gender langsung dimasukkan ke dalam field masing-masing. Ada satu baris yang sangat krusial di sini, yaitu dorm resident 6. Setiap kali asrama baru dibuat, kita harus memastikan bahwa jumlah penghuninya dimulai dari angka 0. Jika kita melewatkan baris ini, variabel tersebut akan berisi sampah memori atau nilai acak yang akan merusak logika perhitungan sisa kuota kamar nantinya. Terakhir, fungsi ini mengembalikan return seluruh struktur dorm yang sudah terisi di main C. Objek inilah yang kemudian disimpan dalam array dorm pada indeks yang sesuai. Selanjutnya ada dorm.h. Di bagian paling atas terdapat if and df dorm_h dan define dorm_h. Disebut sebagai header query. Fungsinya sangat krusial dalam proyeksi yang besar untuk mencegah pendefinisian ganda jika file ini di-include lebih dari satu kali, yang bisa menyebabkan error saat kompilasi. Saya mendefinisikan sebuah struktur bernama dorm_t yang merepresentasikan identitas asrama. Di dalamnya terdapat 4 komponen utama, yaitu char name, unsigned short capacity, enum gender _t, gender, dan unsigned short resident 6. Ini di bagian bawah saya menuliskan prototipe dari fungsi create dorm. Prototipe ini berfungsi untuk memberitahu kompilator bahwa fungsi tersebut ada dan memiliki parameter serta tipe kembalian tertentu. Meskipun implementasi detailnya berada di file .c yang berbeda, ini adalah praktik terbaik dalam pemrograman modular agar fungsi tersebut dapat dikenali dan dipanggil dari file main.c. Selanjutnya ada gender.c. Yang pertama fungsi get gender string to enum. Fungsi pertama adalah get gender. Bahasa utama dalam bahasa C adalah komputer tidak secara alami mengerti kata male atau female sebagai sebuah kategori. Mereka hanya membacanya sebagai deretan karakter. Di sini saya menggunakan strcmp untuk membandingkan input teks dari user. Jika teks yang dimasukkan adalah tepat male, maka fungsi akan mengembalikan nilai konstanta gender male. Jika bukan, maka secara otomatis akan dianggap sebagai gender female. Ini memastikan bahwa dalam logika internal program seperti saat pengecekan kamar asrama, kita cukup membandingkan angka atau enum saja, yang jauh lebih cepat dan efisien daripada membandingkan teks berulang kali. Kedua, fungsi gender to string. Kebalikan dari fungsi pertama, gender to string digunakan saat kita ingin menampilkan data kembali ke layar. Ini ada gender total. Gender.h ini adalah tempat di mana saya mendefinisikan tipe data custom yang digunakan oleh hampir semua komponen dalam sistem ini, baik itu identitas student maupun dorm. Penggunaan enum atau enumeration.
Di sini saya menggunakan enum_gender_script. Bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, enumerasi adalah cara di bahasa C untuk menciptakan tipe data nilainya terbatas pada kumpulan konstanta tertentu. Di sini ada gender male dan female. Secara internal, komputer akan menyimpan gender male sebagai angka 0 dan gender female sebagai angka 1. Terus studentasi. Setelah kita membahas asrama, sekarang kita beralih ke entitas utama lainnya, yaitu mahasiswa. Fungsi create student bertanggung jawab untuk menginisialisasi objek mahasiswa baru. Sama seperti pada asrama, saya menggunakan start CPI untuk memasukkan data ID, nama dan angkatan atau year ke dalam struct. Karena field ini berupa array karakter, kita harus melakukan penyalinan memori, bukan sekedar penugasan nilai. Parameter gender yang sudah berbentuk enum atau hasil konversi dari fungsi utilitas sebelumnya langsung disimpan ke dalam field std.gender. Ini memastikan sinkronisasi tipe data yang konsisten di seluruh sistem. Inisialisasi pointer term. Baris yang paling penting fungsinya adalah std.term sama dengan null. Dalam struct mahasiswa, field term bukanlah sebuah array karakter, melainkan sebuah pointer yang menunjuk ke alamat memori sebuah struct utama. Saat mahasiswa baru didaftarkan, mereka tentu belum memiliki kamar. Dengan memberikan nilai 0, kita secara eksplisit memberitahu program bahwa mahasiswa ini statusnya belum berasrama. Ini ada student data. Yang terakhir yang kita bahas adalah student data. File ini sangat menarik karena disinilah titik temu antara entitas mahasiswa dan entitas asrama yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam struct ini, saya mendefinisikan beberapa field untuk menyimpan informasi identitas mahasiswa, yaitu char ID 12 untuk menyimpan NIM dan ID mahasiswa, char NIM 40, kapasitas nama yang lebih luas yaitu 40 karakter, char year 5 yaitu menyimpan tahun angkatan, enum gender yaitu menentukan jenis kelamin mahasiswa menggunakan tipe data enum yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang konsep relasi pointer to struct. Nah, bagian yang paling krusial di sini adalah baris struct dorm t dorm. Nah, ini bukan sekadar variabel biasa, melainkan sebuah pointer. Pointer ini berfungsi untuk menyimpan alamat memori dari sebuah gedung asrama. Inilah cara saya menghubungkan atau merelasikan antara mahasiswa dengan asrama tempat ia tinggal. Keuntungan menggunakan pointer adalah efisiensi memori. Kita tidak perlu menduplikasi seluruh data asrama ke dalam setiap data mahasiswa. Kita cukup menunjuk ke alamat asrama yang sudah ada. Jika data asrama berubah, misalnya kapasitasnya berkurang, mahasiswa menuju ke alamat tersebut akan langsung melihat perubahan yang sama. Dependensi antar file. Perhatikan bagian file atas file. Terdapat include dorm.h. Ini dilakukan karena struk mahasiswa membutuhkan definisi dari struk dorm t agar pointer tersebut valid. Ini ada prototipe fungsi. Sama seperti pada file header lainnya, saya menutup file ini dengan prototipe fungsi create student. Ini memastikan bahwa siapapun menggunakan library mahasiswa ini tahu persis input apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan satu tipe data mahasiswa baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.